Mobil menuju stasiun Jakarta Kota dengan nomor kapal 101 rangkaian 12 kereta. Kereta pertama dan kereta terakhir diutuskan beberapa wanita dalam mempromosikan Anda tidak bersama naik. Menemui kereta cara pendahuluan permohonan tulisan lebih dahulu perhatikan semua penerbangan dengan kereta utama jarak keselamatan dari Anda. Bumi Agung, Purwakarta, Proyek Kumpul Kebumen, Keluarga Waduk Jakarta, Nomor pira, Mbak? Nomor pira, Pak? Hah? Kecil. Oh. Kecil, Mbak? Oke. Abang 4D kan? Ya, sama Abang jendela. C, D. Atau aja aja jendela. C, ini dia. 6. Tunggu. Ya, sini. Nih, ya, sini.
Bismillah. Kita ngopi dulu pakai gelasnya Rosalind Slip Box. Ini hari apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari yang ke-4 ya. Kita coba ini Slip Box kapsul hotel untuk backpackeran yang sendirian di apa ya? Di yang kedua nih, Rosalind. Kita lagi di Rosalind. Masih seputaran Malioboro, Jalan Malioboro, seberang Ramayana. Hari pertama dan kedua kita di kapsul hotel Soso Wijayan ya, seberang masih Malioboro. Di ujung sana lebih kurang berapa meter, 700 meter, seberang gedung DPR. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang ya ini masih pagi ya, kita sambil berjemur, katanya sehat, biar kayak bule. Saya mau cerita tentang tiket ke Jogja, karena memang aktivitas belakangan sering ke Jogja karena anak-anak udah mondok di Jogja. Gak nyangka ya, anak-anak akhirnya mondok di Jogja. Ada 2 orang, si kakak di Bimbas, adiknya di Hamalatul Quran, Tafis. Kenapa saya menjadi lama? Karena kedua pondok ini jadwal liburnya itu berbeda-beda ya. Untuk Desember ini adiknya lebih dulu ketimbang kakaknya, mbaknya. Bedanya lebih kurang 5 hari. Sehingga saya udah hampir berapa hari ini perjalanan. Hampir seminggu lah. Memang tantangannya mencari tiket itu cukup besar ya. Pernah saat liburan 6 bulan yang lalu ya, itu tiket juga sangat mahal dan sulit untuk mendapatkannya. Pasca sepertinya liburan lebaran saat itu, tiket pesawat domestik itu udah rata-rata di 3 juta. Sehingga cari alternatif domestik lainnya pun via Jakarta ataupun yang lain juga sama aja, atau via. Nah, kita sambung di sini ya teman-teman. Jadi kita berusaha juga cari alternatif tiket yang murah ya. Saat itu pernah di pasca lebaran ya, itu tiket udah tembus di 3 jutaan ya, 3 jutaan, sehingga harus coba alternatif melalui Malaysia. Alhamdulillah Malaysia saat itu sempat 1.5, tapi karena masih mencari alternatif domestik, mana tahu ada yang murah ya, akhirnya kalau nggak salah terlambat untuk isutnya, untuk pesannya, order, sehingga kita dapat di 1.7 ya, lebih kurang di 1.7, tapi tetap lebih murah
dibanding 3 jutaan. Jadi memang kalau kita berangkat berdua, bertiga sama anak-anak itu waduh sangat berarti uangnya ya. Memang waktu itu kita dapat transitnya di KL itu jedanya 10 jam. Tapi ya nggak apa-apa lah, jeda 10 jam kita putar-putar. Di mallnya, makan, terus terakhir di masjid sambil tiduran. Ternyata banyak orang-orang yang transit juga di KL itu ke Indonesia. Ada yang ke Malaysia, dari Malaysia ke Jogja, Surabaya, itu memang favorit ternyata. Jauh sekali, bahkan mungkin setengah dari tiket harga domestik. Jadi kita yang dari Sumatera, terutama Pekanbaru, itu memang menariknya ngambil dari via Malaysia terkadang. Tapi ya semoga tiket domestik menjadi lebih murah. Itu waktu pasca lebaran tahun lalu ya, bersama anak-anak. Nah kali ini juga liburannya juga di Desember ini memang musim liburan juga. Harga tiket itu cepat naik ya, permintaan tinggi sehingga cepat naik. Waktu dipantau berkisar 18 ya, mungkin udah hampir 2 jutaan. Sehingga akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya dihubungi sama Bang Eki Manurung, Bang kita coba transit Jakarta. Ya silakan monggo, dicari sama beliau, ketemulah transit Jakarta. Lanjut kereta api ekonomi ya, habis 1.380.000-an. Nah saya hitung-hitung jauh lebih murah juga, tetap kita bisa menghemat antara 300 sampai 500 kalau langsung Jogja. Memang ada jeda di bandara, sampai bandara ke stasiun Senen kereta itu kita ada jeda 5 jam ya, tapi ya dibuat enak aja, 5 jam ditambah lagi biaya makan apa, nyemil atau apa ya, paling sekitar 40.000 habis. Sehingga di total lah kita dapat ini tiket pesawat lebih kurang 1 jutaan, kereta api 300-an, sehingga 1.386.000 ini transit via Jakarta ke Pasar Senen ya. Nah itu kereta api Mataram malam. Kita lanjut naik apa ya, Damri itu Damri itu 75.000 dari bandara ke Senen. Terus makan ya tergantung lah, kalau mau makan mulai dari 40.000. Kebetulan kemarin saya lebih kurang habis 40.000 lah ya, makan, beli cemilan dan lain-lain ya, 40.000. Sehingga total perjalanannya menjadi 1.500.000. Tiket pesawat dan kereta 1.386.000, Damri 75.000, makan habis 40.000. Ya tetap hemat. Nah, tetap hemat ya. Sebenarnya harga tiket kereta api Jakarta Jogja itu kalau ekonomi Senen itu berkisar 255 sampai 330. Kemarin kita berangkat malam. Tapi kereta api ekonomi sekarang ini udah sangat bagus. Bangkunya juga bisa direbah walaupun nggak maksimal, tapi bisa rebah. Terus satu-satu bisa diputar. Jadi kita bisa hadap-hadapan kalau keluarga. Jauh lebih nyaman sekarang ini. Ekonominya sangat bagus. Sudah sangat bagus. Nggak seperti dulu. Saya juga kaget ya. Saya pikir ini kereta bisnis. Tapi ternyata dulu ekonomi. Udah sangat bagus. Ini harganya nih. Oke. Pesawat kemarin di Super Jet. Ya. Kita dapat ya berangkat ya di jam 3 lah ya. Sehingga sampai lebih kurang di hampir jam 5. Lanjut kita ke stasiun Senen. Nah ini Mataram. Kita dapat berangkatnya malam ya. Malam jam 10. Sampai kita pagi subuh.
sampai Jogja langsung hunting, langsung ke pondok ya, langsung ke pondok anak dulu. Kita jemput anak-anak, lalu saya antar lagi ke bandara YIA Kulon Progo, untuk ngantar anak-anak ke bandara bersama teman-temannya. Nah, bagusnya di bandara di sini ternyata anak-anak di bawah umur itu didampingi, ada pendampingan ya. Memang ada adik magang, tapi memang strateginya bagus untuk anak-anak kecil, anak-anak yang di bawah usia, karena kan bandaranya sangat besar itu ya. Jadi memang anak kecil itu bisa bingung juga. Nah, dengan adanya pendampingan sampai ke pesawat bahkan ya, bahkan sampai ke pesawat. Setelah berangkat baru mereka lepas. Jadi memang anak-anak ada berapa orang kemarin didampingi anak-anak kecil semua sampai ke ruang tunggu, sampai naik ke pesawat. Ini contoh yang bagus ya, pihak bandara dan maskapai bersinergi. Jadi memang orang tua juga tidak khawatir untuk anaknya bepergian sendiri naik pesawat. Dan di bandara di Pekanbaru ya keluarga udah nunggu, istri udah nunggu, begitu juga dengan anak-anak yang lain. Gitu. Dan sepertinya juga ada didampingi ya mungkin, tapi saya belum tahu teknisnya yang di Pekanbaru. Dan enaknya lagi kalau di bandara ini orang tua itu bisa sampai ke ruang check-in, sehingga anak-anak tunggu, saya yang ngatur check-innya, bagasinya semua. Jadi memang nyaman ya anak-anak, atau anak-anak ikut kita, jadi dia paham bagaimana proses dan alurnya. Karena orang tua bisa masuk ya ke check-in itu. Dan saya malah berdiskusi, saya malah minta untuk anak-anak ini disatukan. Karena ternyata ada yang udah online ya, seatnya. Saya bilang kalau bisa disatukan. Ternyata di maskapainya dia bisa ternyata. Dan bisa diatur ulang lagi. Tapi memang tempat duduk yang ada kosong ya. Kebetulan kemarin memang karena Desember ini keberangkatan itu padat ya, penuh sekali. Jadi memang akhirnya ya memang terpisah juga sih, nggak bisa semua satu grup-grup, 2 orang sama. Ya jadi ya alhamdulillah lah bisa ya gitu. Jadi memang sangat bagus pelayanannya, sangat bagus. Jadi kita tidak terlalu khawatir, apalagi anak cewek, perempuan. Tahun lalu anak saya perempuan juga begitu, didampingi sama anak magang juga memang sih, tapi didampingi sampai pesawat ya. Namanya anak perempuan kan dia sebenarnya jauh lebih manja, tapi dengan ada didampingi dia agak lebih nyaman. Jadi cukup oke lah, hanya kalau bisa tiket domestik bisa jauh lebih murah, itu aja. Nah, oke. Jadi itu perjalanan selama di Jogja. Saya hunting kuliner dan hotel-hotel berbiaya murah. Kalau perlu kos, atau kalau perlu rumah teman. Sebenarnya teman saya banyak di sini. Biasanya semuanya serba gratis, tapi kali ini saya pengen coba hotel kapsul yang ada di Malioboro, Jogja. Jadi teman-teman, silakan ke Jogja. Nyaman, ramah, enak, semua serba ada. Mau rental motor juga bisa itu, 70.000. Jadi solusi memang. Rental motor 70.000 ada, nggak pusing. Laundry nih, nah ini laundry juga langsung kering, tungguin aja, juga ada. Jadi semuanya serba ada di Jogja. Jadi jangan ragu untuk datang ke Jogja dan mensekolahkan anak-anaknya. Terima kasih. Barakallahu fikum.